Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi ini. Halo sahabat ekonomi, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Mister Ekonomi. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang permintaan dan penawaran, atau biasa disebut sebagai demand dan supply. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat menentukan pengertian dari permintaan dan penawaran. Yang kedua, kita bisa menentukan hukum permintaan dan hukum penawaran. Dan yang ketiga, kita bisa menentukan kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan kalian siapkan alat belajarnya serta buku paket ekonomi kelas 10 terbitan Erlangga. Sudah siap buat belajar? Mari kita mulai. Tahukah kamu bahwa harga suatu barang dan jasa terbentuk dari proses permintaan dan penawaran? Lalu, apa pengertian permintaan dan penawaran itu? Secara umum, permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Lalu, bagaimana hukum permintaan dan penawaran? Ketika berbicara tentang hukum permintaan, maka kita melihat dari sisi konsumen atau pembeli. Jika harga barang yang dikonsumsi oleh konsumen naik, maka konsumen akan mengurangi jumlah barang yang mereka konsumsi. Begitupun sebaliknya, jika harga barang yang dikonsumsi mengalami penurunan, maka konsumen akan menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Kemudian, ketika kita berbicara tentang hukum penawaran, maka kita melihat dari sisi produsen atau penjual. Jika harga barang yang dijual oleh produsen naik, maka produsen akan menambah jumlah barang yang ditawarkan atau dijual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Begitupun sebaliknya, jika harga barang yang dijual turun, maka seorang produsen akan mengurangi jumlah barang yang dia jual untuk menekan kerugian yang semakin besar. Untuk menggambarkan kurva permintaan dan kurva penawaran, berikut ditampilkan sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang. Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang dikonsumsi oleh konsumen akan semakin sedikit. Garis ini disebut sebagai kurva permintaan. Coba kita bandingkan dengan kurva penawaran. Sebagai seorang produsen, ketika harga barang naik, maka dia akan terus menambah jumlah barang yang dia tawarkan. Nah, titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran adalah harga keseimbangan atau equilibrium price, di mana harga dan jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan harga dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, bagaimana sahabat ekonomi? Sudah paham kan tentang permintaan dan penawaran? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan share ya video ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.